Silahkan Mas Insan Aris. Baik, terima kasih Mas Niko. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya rekan-rekan sekalian. Sebelum kita masuk ke dalam materi, karena ini tipenya praktek, harapannya sih kita juga ada knowledge praktis ya. Ada beberapa tools yang harapan saya disiapkan. Pertama, kalau misalnya mau manual, jadi kita coba latihannya manual, siapin alat tulis, boleh kertas A4 atau buku gambar biasa. Yang pasti jangan buku bergaris ya, kertasnya rada lebar minimum A4. Terus untuk alat tulisnya ya pensil, penggaris, penghapus, jangan ballpoint kalau bisa. Terus yang kedua adalah kalau mau pakai toolsnya di komputer sekalian, saran saya sih pakai, kalau ada Visio boleh, atau alat drawing yang lain, silakan. Boleh disiapkan dulu. Nanti juga ada beberapa screen yang kalau bisa sih saya minta di screenshot dulu atau misalnya di keep, karena patokannya nanti dari situ. Oke, sambil preparing tools yang tadi, harapannya ada nanti biar bisa sambil praktek. Perkenalkan, nama saya Insan Haris. Saya di Nusantek ini sebagai project manager dan kebetulan memegang beberapa sertifikasi terkait project, terus IT governance dan juga Scrum. Dan saya lulusan Telkom University. Ya, kalau mau tahu lebih banyak bisa lihat di LinkedIn saya, ada di bawah. Oke. Terus untuk pengalaman sendiri selain dari project management atau project manager dan di IT, saya juga beberapa kali ngisi training baik di beberapa lembaga BUMN dan kementerian. Oke, next. Nah, sebelum kita masuk ke dalam controlling cost, tetap kita harus mulai dari namanya planning. Di sini ada beberapa hal yang akan saya lebih cepat bahasnya. Detailnya yang akan kita pakai di sini adalah salah satu best practice global di project management. Saya menggunakan project management book of knowledge 6 edition. Tahun ini kalau nggak salah dia ada itu 7 edition, tapi saya masih pakai yang 6 karena belum keluar yang 7. Dibuat hak ciptanya dari Project Management Institute. Jadi kalau misalnya kita bilang best practice di project management di global ini paling enggak ada dua mazhab ya. Pertama dari PMI, dari US, satu lagi kalau dari British itu pakai Prince2 namanya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, tapi nanti kalau teman-teman mau explore silakan. Kalau di sini saya menggunakan PMBOK atau Project Management Body of Knowledge yang 6 edition. Nah, jadi sebelum kita bisa menentukan kita controlling cost, di sini kan targetnya nanti controlling cost dan monitoring cost ya. Kita tetap harus ngebuat plan dulu rencananya. Jadi paling tidak kita punya rencana pertama adalah jadwalnya seperti apa. Terus dari jadwal itu kita bisa estimasi kira-kira cost-nya berapa, seperti itu. Ya, mungkin teman-teman juga banyak yang ikut di project gitu kan. Kira-kira dari segi planning-nya dulu kita udah sesuai best practice belum sih? Dan ini juga kita akan share berdasarkan case di software development ya. Jadi kalau misalnya nanti ada teman-teman yang kebetulan industrinya beda, ya nanti boleh ditanyakan aja kalau misalnya case di industri tertentu seperti apa atau misalnya project tertentu. Oke. Next. Nah, kita anggap kita tuh adalah ada seorang project manager di sebuah startup namanya Arif. Nah, terus karena terjadi pandemi COVID 2019 yang di tahun 2020 akhirnya memaksa orang-orang untuk stay at home. Nah, membuat demand yang sangat tinggi untuk kursus online dan dunia pendidikan. Jadi yang tadinya biasanya fisikal dirubah jadi online based. Nah, terus ada sebuah startup yang mencoba untuk bermain di situ dan mereka mencoba menggali kebutuhan kira-kira MVP-nya apa? MVP di sini fitur-fitur minimum yang bisa mereka rilis, paling tidak bisa diuji coba dan user, jadi mereka mendapat feedback dari user atau pasar mereka. Nah, di modul ini ceritanya nanti ada 3 jenis user. Ada umum, berarti orang yang langsung buka nanti aplikasi atau situsnya sendiri.
terus user yang terdaftar. Jadi setelah melihat tadi dia daftar ikut suatu course gitu, dan juga ada administrasinya sendiri. Minimumnya itu dulu gitu untuk rilis pertama. Oke, Arif sudah menggali requirement gitu kan, coba didetailkan, dan step-stepnya mudah-mudahan kelihatan ya. Sebelum untuk membuat schedule, tadi kita sudah namanya mengumpulkan requirement. Ini yang tadi saya step. Yang kedua adalah nanti sebenarnya ini saya skip, membuat work breakdown structure, yaitu bagaimana kita menentukan paket-paket pekerjaan yang sebenarnya untuk membuat aplikasi atau bisa produk ini seperti apa. Terus menentukan scope statement biar jelas batasannya. Jadi scope statement itu akan membuat kita istilahnya jangan sampai ini jadi never ending project gitu. Kita tahu batasan-batasan kita seperti apa, waktunya, fiturnya dan sebagainya. Terus setelah itu kita mendefinisikan aktivitas. Kalau WBS itu adalah baru pekerjaan-pekerjaannya, WBS itu didetailkan namanya jadi aktivitas. Nah, terus setelah tahu aktivitasnya apa, bagaimana membuatnya kita urutkan. Nah, nanti yang kita akan bahas itu dari mendefinisikan aktivitasnya, terus kita mulai mengurutkan aktivitasnya. Nah, nanti CPM itu akan masuk sampai menentukan durasi dan membuat jadwal. Kenapa membuat scheduling dulu? Karena ini akan menjadi acuan ketika kita menentukan pricing atau cost dari project. Oke. Nah, next. Dari yang tadi requirement, kita coba define activity-nya ada apa aja sih, dan dibagi berdasarkan metodologi software engineering atau SDLC. Dan dibagi jadi fase analisa, desain, building ini atau pengkodean ya, testing dan rilis. Dan ini adalah aktivitas-aktivitasnya. Dari analisa kebutuhan fungsional, aplikasinya mau kayak gimana, bisa apa dan sebagainya, analisa kebutuhan fungsional, teknologinya mau pakai apa, stack-nya mau kayak gimana dan sebagainya. Itu udah clear, masuk ke bagian desainnya. Di sini menggunakan prototyping. Jadi ada wireframe-nya, termasuk nanti ada database seperti apa. Dan itu baru masuk fase building, 3 modul utama tadi, dilakukan pengujian, dan terakhirnya harapannya rilis. Oke, dari sini sebelum saya lanjutkan ke slide berikutnya, boleh di chat teman-teman yang udah prepare tadi tools yang saya minta siapkan di awal. Yang udah ready boleh chat ya. Karena setelah ini kita akan masuk ke materi yang harapannya teman-teman nyobain. Oke, Mbak Anissa ready ya. Soalnya kalau nanti stepnya mundur, takutnya ketinggalan. Dari sini stepnya lumayan. Paling enggak, ini juga boleh di-capture. Ini kita baru ngomongin metodologinya dan aktivitasnya seperti apa, tapi belum ada urutan tiap aktivitas. Karena setelah ini kita akan mencoba mengurutkan tiap aktivitasnya. Oke ya, saya tunggu 1 menit lagi, mudah-mudahan ready. Tadi tools-nya boleh alat tulis kantor standar gitu. Yang penting ada kertas A4 lah minimum. Terus atau misalnya mau pakai tools designing, Visio boleh, Basemic boleh dan sebagainya. Oke. Sudah 1 menit. Saya next ya. Oke. Nah, nanti di sini kita ada resource, yaitu tadi Arif itu sebagai project manager diberikan 1 orang sistem analis, 1 orang UI UX designer, dan 2 orang programmer front end, biasanya buat building tampilan, dan 2 orang programmer back end atau logiknya seperti apa. Kalau misalnya teman-teman sekarang join di startup, rata-rata sih requirement-nya nggak jauh beda resource seperti ini. Kita coba mirip real case ya, untuk di kasusnya software engineering. Nah,
setelah dapat resource dan kita tahu aktivitasnya apa aja, kita coba namanya selanjutnya itu dalam membuat scheduling adalah mengurutkan menggunakan critical path method. Apa sih critical path method? Critical path method itu biar kita tahu secara aktivitas ini dan hubungan tiap antar aktivitas mana yang dulu harus dikerjain, selanjutnya apa dan sebagainya. Kita bisa lihat mana yang bisa serial dan paralel, salah satunya itu. Jadi mana yang memang harus dikerjakannya ini nggak bisa sebelum aktivitas yang ini beres atau memang bisa kita dispatch jadi paralel. Nah, terus juga kita bisa tahu waktu durasi proyeknya. Jadi tiap aktivitas akan kita hitung, kira-kira butuh waktu penyelesaiannya berapa, dan nanti kita akan dapat total durasi. Nah, karena tadi kita akan menghubungkan tiap aktivitas itu seperti apa, berarti nanti akan muncul beberapa path. Path di sini adalah apa namanya? Aktivitas-aktivitas yang saling berhubungan sampai dengan akhir proyek, di mana kita bisa lihat nanti mana yang aktivitas bisa ditunda, mana yang memang itu harus dijagain, nggak boleh sampai ngaret. Nah, nanti memang akan ada path terpanjang. Path terpanjang itu yang akan makan durasi keseluruhan. Nah, itu namanya critical path. Jadi biasanya yang path terpanjang itu waktunya fix dan itu yang biasanya kita jagain nggak boleh ngaret. Nah, nanti kita akan coba simulasikan bagaimana sih critical path-nya. Nah, next, harapan tadi ditulis sudah ready ya. Aktivitas yang di slide 2 slide sebelumnya, kemudian nanti kita akan buat sebagai critical path method. Nah, ini contoh grafik. Kalau bisa sih saya minta ini di screenshot, kalau misalnya teman-teman di HP atau di laptop boleh di tag screen-nya juga. Karena tiap bagian ini menunjukkan, contohnya tiap kotak ini adalah aktivitas. Terus urutannya seperti apa. Jadi nanti activity A, B, dan sebagainya nanti kita simulasikan dalam case yang tadi seperti apa. Terus DR ini adalah duration. Jadi setiap aktivitas ini butuh waktu berapa lama untuk mengerjakannya. Nah, terus setelah ada duration ada namanya TF. TF itu total float. Jadi seberapa lama boleh di-delay gitu dalam satuan waktu tertentu. Nah, lalu ada namanya ES. ES itu early start. Jadi kapan paling memungkinkan dalam proyek kita ini aktivitas ini dimulainya kapan? Paling awal. EF early finish, paling cepat selesainya kapan durasinya atau waktunya. Lalu ada namanya LF last finish, paling lama aktivitas ini harus selesai kapan? Atau maksimum ngaretnya lah. LS ini late start. Jadi maksimum aktivitas ini ditunda mulainya seperti apa. Nah, nanti contohnya kita akan coba urutkan dari aktivitas-aktivitas yang tadi seperti apa path-nya. Lalu durasi yang terpanjang itu namanya critical path. Misalnya di sini adalah aktivitas A, C, D, F, dan H. Ini namanya satu path nih. A, C, D, E, F, H ini satu path. Terus ada path apa lagi? A, B, E, H. Itu satu path. Dan sebagainya. Jadi nanti adalah kita coba ngurutin dulu aktivitas ini seperti apa, terus ada berapa path. Seperti itu. Oke, balik ke case yang tadi. Berdasarkan aktivitas yang sudah kita buat tadi dan per metodologinya, kita coba mengurutkan aktivitasnya. Nah, ini start ini mulai kita bisa abaikan. Terus masing-masing di sini saya sudah kasih durasi. Misalnya dari tadi di awal kita ada analisa kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Nah, ini ternyata karena resource-nya kebetulan menggunakan analis, satu orang analisnya nggak mungkin dia bisa paralel, makanya serial. Jadi analisa kebutuhan fungsional dulu, baru kebutuhan non fungsional. Tahu mau bikin apa, bikinnya pakai apa. Setelah itu ini beres, analis selesai, masuk ke desain mockup. Durasinya, oke, satuannya biar kita sama, 2, 3, 10 ini apa? Ini dalam hari kerja. Jadi hitungannya adalah ini ya, main days. Oke, terus dari 10 dari desain mockup, mockupnya jadi, terus kelihatan oh flow-nya kayak gimana, mau bikin aplikasi gimana, baru nanti kita bisa masuk ke database. Nah, sebenarnya ini ada tugas lagi ke sistem analis, kalau di sini role-nya. Nah, desainnya clear, kita masuk ke building. Nah, building tadi kebetulan resource kita itu ada dua front end dan dua back end. Di mana
kebetulan secara requirement, modul admin itu yang paling besar. Jadi modul admin itu dikerjakan sama satu front end, satu back end, dan sisanya juga tim yang lain, di mana menggunakan pembangunannya dulu itu adalah user umum, jadi belum belum login istilahnya, belum terdaftar, dan selanjutnya dilakukan pembangunan modul terdaftar. Ini kenapa di-dispatch? Karena kebetulan resource-nya berbeda. Untuk yang ngerjain admin sama mengerjakan yang 4 aktivitas di atas itu berbeda. Ya, case-nya kita lanjutkan dari yang tadi ya. Nah, udah itu selesai harapannya karena ini bisa di-dispatch karena resource-nya berbeda, setelah dilakukan termasuk testing ya. Nah, setelah dilakukan testing baru kita istilahnya, persiapan untuk rilis ke production. Di mana nanti targetnya udah itu kita, akan lakukan bug fixing, 1 minggu, di sini hitungannya 5 hari, kenapa 1 minggu? Karena hitungannya hari kerja. Dan setelah itu kita akan rilis, baru project itu selesai. Durasinya ada tadi ya, masing-masing untuk analisa 3, fungsional non fungsional 2, dan sebagainya. Nah, setelah kita tahu nanti, per activity durasinya berapa dan diurutkan, next-nya adalah, ini kan kita baru baru tahu, oh harus buat ini buat ini buat ini. Yang mana sih pet yang kemungkinan akan ngambil waktu terbanyak gitu kan. Nah, apa namanya, kalau di sini kita misalnya based on resource, tapi kalau misalnya nanti ada case tertentu kayak, apa namanya, contohnya paling umum sih di konstruksi ya, memang secara dependensinya itu nggak bisa dilakukan sebelum aktivitas sebelumnya beres. Contohnya adalah, kita nggak bisa namanya kalau di konstruksi, kita nggak bisa namanya, melakukan, pembangunan sebelum bisa pondasinya dibangun gitu kan. Sebelum pondasi jadi kita nggak bisa melakukan aktivitas yang lain, atau, kalau misalnya di software engineering ya tetap misalnya harus ada collect requirement dulu baru bisa aktivitas yang lain. Nah itu namanya nanti disebutnya mandatory logic atau, apa namanya, aktivitas yang memang secara nature-nya itu nggak bisa dilakukan sebelum aktivitas sebelumnya beres. Ada juga case-nya kayak gitu atau nanti namanya soft logic ya, soft logic karena misalnya tadi ada kebutuhan resource dan sebagainya. Oke, next. Nah, eee, setelah kita tahu aktivitas urutannya seperti apa dan durasinya, kita coba tentukan ada berapa pet di sini. Hasil tracking pet-nya ada 2, yaitu activity A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M. A, B, C, D, ini sengaja, apa namanya, aktivitasnya pakai inisial biar nggak terlalu panjang. A, B, C, D, E, H, G, I, K, L, M, sampai finish. Lalu ada A, B, C, D, F, J, K, L, dan M. Nah, terus kita total durasinya, secara work days kita dapat misalnya yang pertama 42, yang activity kedua adalah 41. Real case-nya tergantung kompleksitas project ya. Kadang-kadang kalau projeknya itu memang, tipenya sekuensial bisa hanya 1 pet, tapi kalau misalnya ternyata projeknya, cukup kompleks bisa jadi 2 atau 3 pet atau mungkin bisa sampai lebih 5 pet. Dan, kita di sini adalah coba hitung masing-masing durasi tiap pet. Oke, next. Nah, karena durasi yang terpanjang itu yang pertama A, B, C, D, E, F, H, G, I, K, L, M itu adalah critical path ya, kita coba hitung durasinya dan ini warnanya sengaja dibedain. Biar kita tahu, oh tandanya ini aktivitas yang kita harus jagain, nggak boleh ngaret. Karena ketika ada keterlambatan salah satu di aktivitas ini, itu pasti akan mengalami keterlambatan proyek keseluruhan. Oke, next. Nah, kemudian kita hitung namanya float. Float tadi ya tadi, aktivitas mana yang kira-kira masih punya jeda waktu buat, eee, ngaret atau istilahnya, pengerjaannya lewat berapa hari. Kalau critical path udah pasti float-nya 0. Nah, tadi kita perlu cari critical path, oh ya ini, path-path yang termasuk pasti 0. Nah, aktivitas yang bukan critical path, kebetulan yang nggak masuk activity-nya itu adalah F,
dan J. Sedangkan kalau D dan K di sini dia masuk ke critical path. Nah, berarti kita ada total float. Gimana cara ngitung total float-nya? Aktivitas pertama yang tadi critical path itu dikurangi total durasi path selanjutnya yang terpanjang kedua. Kebetulan di sini hanya ada 2. 42 kurang 9 berarti 3. Nah, berarti sebenarnya dia total dari F dan J kita punya delay 3 hari. Tapi kalau misalnya ini dipakai 2 berarti ini juga akan kurang seperti itu. Karena yang hitungnya per path. Oh enggak, sorry, ini mestinya memang 7 sih tulisannya bukan 8. Nggak kelewat kok. Dari durasi, sorry, tahu path-nya apa, baru hitung total float-nya. Oke, coba kita next ya. Ini boleh kalau misalnya mau di-screenshot ya silakan. Next-nya, setelah kita tahu, oh ini ada aktivitas yang nggak boleh ngaret, ini aktivitas path yang kedua yang kebetulan kita punya total float-nya 3, kita perlu tahu kira-kira early start and early finish-nya kapan sih, waktu paling cepat project selesai dari tiap aktivitas. Next, nah, namanya adalah forward pass. Cara ngitungnya, ini boleh dicatat ya, ini rumus. Kita mulai selalu dari angka 1 aktivitas pertama, early start-nya 1. Terus early finish-nya gimana cara ngitungnya? Early start ditambahkan total durasi dikurangin 1. Berarti 1 tambah 3 kurang 1, 3. Ya makanya di sini seolah-olah nggak ada beda. Kenapa? Karena seolah-olah kita udah ngambil sehari di sini dan total waktu pengerjaan di sini. Itu alasan pertama. Nah, selanjutnya adalah untuk early start dan early finish kita ngitungnya juga per path. Berarti yang kita hitung pertama itu path yang paling panjang. Nah, ketika masuk ke path ke activity kedua, dari early finish yang di aktivitas sebelumnya ditambah 1 jadi 4. Karena ceritanya kita udah pakai sampai dengan hari ketiga akhir, next-nya ya besoknya hari keempat, makanya plus 1. Rumusnya nanti by chat boleh deh, tapi ya tadi biar biar nggak lupa, untuk ngitung early finish, hitung dari aktivitas pertama yang mulai sesuai dengan path yang paling panjang atau critical path, terus ditambahkan total durasinya, kurang 1 untuk menghitung early finish. Jadi kalau misalnya untuk menghitung early finish, early start tambah total durasi kurang 1. Nah, untuk aktivitas selanjutnya, early finish-nya kita tambah 1. Oke, jadi 3 ditambah 1, 4. Terus sama kayak tadi rumusnya, untuk menghitung early finish, berarti total durasi ditambah early start kurang 1. 4 tambah 2, 6 kurang 1, 5. Dan kita lanjutkan ke tiap path. Nah, ini lumayan sih, paling enggak kita akhirnya dapat total, oh kita akan makan 42 hari kerja. Kalau 42 hari kerja kemungkinan itu adalah kalau kita anggap 5 hari seminggu berarti sekitar 2 bulan lebih. Totalnya 42 hari kerja. Nah, setelah kita hitung dari semua path pertama itu dilanjutkan dan seterusnya 15 tambah 1 terus. Setelah ngitung path yang pertama baru kita masuk ke path selanjutnya. Nah, karena restart ya rumusnya sama. Early finish-nya ditambah 1, terus ditambah durasinya dikurang 1 dan dilanjutkan seterusnya sampai akhirnya kita dapat total keseluruhan. Jadi yang tadi kita balik setelah diurutin, cari path yang paling panjang durasinya, setelah itu kita mulai hitung kira-kira target pengerjaan awal dan awal selesai berapa. Oke, tapi kita masih ada 2 kotak lagi yang kosong, yaitu adalah paling lambat selesai, dan itu baru di next step selanjutnya.
Oke, next step. Nah, nanti namanya kalau misalnya untuk menghitung kapan durasi terakhir selesai atau last finish dan last start, itu namanya backward pass. Kenapa backward pass? Kalau tadi kita mulainya dari aktivitas pertama mulai, backward pass dari terakhir. Tapi tetap kita mulai dari critical path dulu. Caranya gimana? Eh, Kalau misalnya untuk ini kalau kita udah nemu critical path-nya, berarti kan di aktivitasnya nggak boleh ngaret ya. Otomatis early finish sama last start sama last finish-nya itu akan sama dengan early start dan early finish karena total float-nya 0. Jadi aktivitas terakhir karena sama ya kita nggak boleh ngaret dan dia masuk dalam critical path, maka di sini kita samakan 42, 42, 42 gitu kan. Last finish-nya 42, last start-nya 42. Nah, kalau mundurnya sebenarnya kenapa disebut backward pass? Karena mundur. Untuk menghitung last finish, berarti kita harus tahu last start-nya. Last start di sini dikurangin 1. Jadi dapat kan 41. Nah, terus sesudah itu untuk menghitung last start-nya di aktivitas yang sudah kita dapat last finish-nya, 41 dikurangin aktivitas yang ini, durasinya berapa ditambah 1. 41 dikurangin durasinya, di sini last finish, dikurangin durasi, ditambah 1, itu menjadi last start. 41 kurang 5, 36, ditambah 1, 37. Oke, diulang ya. Untuk menghitung last finish, last start yang sudah kita dapatkan, dikurangin durasinya ditambah 1. Dan itu dilakukan, kita mundur ke path sesuai dengan yang sudah kita define atau definisikan per path, dan dimulai dari critical path, selanjutnya ke path selanjutnya yang terpanjang kedua dan seterusnya. Karena kebetulan di sini ada 2 path dan tadi saya bilang kalau misalnya critical path itu kita nggak boleh ngaret, berarti akan sama semua. Early start, early finish, dan last finish dan last start akan sama semua. Dan di sini makanya untuk yang critical path last finish-nya last finish, last start itu sama semua dengan early finish dan early start. Oke, tapi kita masih ada path kedua. Path kedua sama, kita ngitung karena ini backward pass, kita lihat dari activity terakhirnya ini early start-nya kapan. Last start-nya kapan. Terakhir mulanya kapan. Untuk ngitung kapan dia harus finish terakhir, berarti dikurangin 1 activity-nya dari 36 ke 35. Untuk menghitung kapan dia terakhir mulai dari 35 ini, kurangin durasinya tambah 1. Dan kita lanjut mundur ke aktivitas sebelumnya. Dan dari sini 34 kurang 1, 33, terus dikurangin 12 tambah 1. Oke, dan akhirnya kita dapat semua dari early start, early finish, last finish, dan last start, dan kita dapat total float. Nah, terus gimana cara memastikan apakah yang sudah kita rancang ini benar? Nah, untuk menghitungnya, kita coba ambil non critical path ya, karena critical path udah pasti float-nya 0. Kita punya float. Kita pastikannya gini. Early start 19 ditambah 12 ditambah durasi, terus ditambahkan float 19 tambah 12 tambahkan total float itu akan menjadi total durasi keseluruhan dari aktivitas ini. Sebentar. Oke, rumusnya sama. Jadi 19 tambahkan total durasi, tambahkan total float, kurangin 1, karena rumusnya mirip kayak kita ngitung last finish. Kenapa dikurang 1? Karena tadi seolah-olah activity ini kita pakai sehari di hari 19. 19 tambah 12 kurangin 1,
berarti 30 tambah 3, 33. Makanya, ini tepat, karena hasil hasil perhitungannya apabila sudah ditambah float, kita dapat, last finish-nya. Kalau misalnya, apa namanya, eee, kita hitungnya dari last start, ya kita tinggal karena last start berarti float-nya sudah habis, kita nggak boleh ngaret. Itu cara cara apa namanya, cara buat lihat, kita masih bisa dapat float apa enggak. Tapi karena ini namanya total float, seandainya kita pakai di sini, kebetulan, kita start-nya di hari ke-20, berarti kita di sini masih punya start-nya 2 hari, float-nya 2 hari, tapi kalau pakai float-nya di sini, dari total pengerjaan jadi 15 hari, maka di sini float-nya habis. Itu yang sebenarnya harus dijaganya di situ. Oke, jadi dari sini, kita tahu maksimum durasi pengerjaan itu 42 hari kerja, di mana ada beberapa aktivitas yang harus kita keep, nggak boleh ngaret karena dia nggak punya float. Dan memang ada activity yang, dia masih punya jeda float atau misalnya tadi, jeda ngaretnya berapa. Oke, dari sini kita lanjut ke EVA. Sebelum ke EVA ya, apa namanya, ada pertanyaan terkait scheduling dan GPM? Boleh ke Mas Niko dulu, ada beberapa pertanyaan. Halo? Sebelum masuk ke ke bahasan selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Boleh via chat. Oke, coba saya buka chatnya ya, sebelum dilanjut. Untuk project management ini apa project manager harus berlatar belakang IT? Oke. Kalau nature-nya, apa namanya, beberapa perusahaan akan menyarankan untuk PM itu dia strong di analytical, tapi kalau misalnya di desain database, kalau dia udah mature biasanya dipisah ke analis. Tapi seandainya kebetulan, ada beberapa, perusahaan misalnya PM akan merangkap analis, mau nggak mau dia akan requirement-nya turun sampai ke desain database. Tapi tadi ya tergantung dari maturity, atau kematangan dari organisasi tersebut. Kalau benar-benar udah clear, tiap role-nya dipisah, biasanya PM nggak akan masuk ke sini. Oke, bagaimana cara mengatur durasi waktu yang dibutuhkan untuk setiap aktivitas? Nah ini, untuk mengetahuinya ada beberapa cara sih. Pertama, kalau misalnya kebetulan ada proyek sejenis yang sudah pernah dikerjakan, kita bisa ngambil benchmark dari sana, termasuk dari siapa yang ngerjain resource-nya. Atau yang kedua adalah, setelah tahu, eee, aktivitasnya harus melakukan apa aja, dan siapa yang melakukan, kita estimate berdasarkan, person tersebut. Biasanya melakukan untuk pekerjaan ini habis berapa lama. Nah, nanti tools-nya ya salah satunya namanya expert judgment. Orang yang melakukan aktivitas tersebut atau resource-nya nanti biasanya dia akan ngabisin berapa lama. Kalau aktivitasnya seperti ini, kompleksitasnya kayak gimana dan sebagainya. Selain masalah resource yang bisa paralel, bukan seharusnya dicek apa aktivitas tersebut memang nggak bisa bisa paralel atau tidak, ya. Untuk nature project, ya kalau misalnya, di software engineering, tadi ya, kalau ada beberapa step kayak misalnya gali requirement nggak mungkin, building nggak mungkin dilakukan sebelum requirement terdefinisi seperti itu. Itu, namanya mandatory tadi ya, mandatory relationship. Dan ada juga namanya tadi, secondary atau soft logic, di mana itu biasanya tergantung resource gitu. Dan itu nanti biasanya, gimana PM ngatur ngatur resource-nya. Tapi kalau tadi ya memang udah secara hukum alam atau nature-nya itu aktivitas B tidak bisa dilakukan sebelum A, ya kita akan settingnya seperti itu. Bagaimana kita mengatur kemampuan tim menentukan durasi apabila kita baru pertama bekerja dengan tim tersebut? Asal kita bisa komunikasikan requirement-nya clear, dia akan bekerjanya apa, seperti apa, menggunakan apa. Nah, baru kita estimate, biasanya berapa. Atau tadi, kita juga bisa nanya-nanya ke orang, apa namanya, ke lihat project-project sejenis, biasanya ngabisin waktu berapa dan siapa yang ngerjain, resource-nya, capability, skill set-nya seperti apa. Apa kita cuma membaca seperti Microsoft Project secara otomatis mengatur project management? Enggak. Kalau Microsoft Project itu tools,
kalau kita nggak apa namanya, nggak paham how to manage project sebenarnya gitu, bukan tools-nya ya. Karena manage project nggak hanya pakai Microsoft Project, bisa macam-macam, tapi esensi dari project management sendiri, kalau kita nggak menguasai, ya belum tentu bisa dikatakan menguasai project management. Oke, jika di real pekerjaan terdapat lebih dari satu project, bagaimana perhitungan CPM dengan tim yang sama? Nah, oke, sip. Tandanya, eee, jadi gini, ini rada rada keluar konteks sedikit sebelum apa, nggak bahas CPM-nya ya. Tapi secara best practice, seharusnya ketika ada resource masuk ke suatu project dan dia sudah dedicated di project tersebut akan mengerjakan apa, itu jangan dicampur ke project yang lain. Karena nanti dia nggak fokus, kedua adalah dia workload-nya nggak bisa kita optimize, gitu. Kecuali kita udah clear dia akan di mana, maksudnya kita akan tadi kan kita udah ngerancang pakai CPM ya, tahu si resource ini misalnya kayak analisa akan dipakai sampai dengan, dari fase analisa sampai dengan nanti di set database. Contohnya seperti itu, misalnya dipakai durasinya sekitar 15 hari. Nah, ketika kosong itulah, kita ngomong ke resource pool, dia kosong sekian sampai sekian, tapi eee, tanggal sekian sampai sekian, itu di project akan melakukan ini. Itu baru bisa, tapi ya tadi tergantung resource-nya sendiri, bisa nggak dia multi project. Karena kadang-kadang kalau misalnya, tim project yang kebetulan dia itu, apa namanya, engineer ya atau programmer, ketika dia menerima multiple atau parallel project, dan kompleksitasnya beda-beda, hasilnya suka nggak optimum sih pengalaman. Karena, ketika dia masuk dari project A ke project B itu ada buffer, perlu, apa namanya, lihat kemarin sampai mana sih kerjaannya dan sebagainya. Buffer-nya itu yang lumayan, gitu. Kalau misalnya masalah agile, kalau agile itu tadi, sebenarnya apakah ini bisa dipakai di agile? Bisa. Syaratnya adalah kita tentukan dulu, satu fase ini mau mau kayak gimana. Kan agile bisa kita pecah beberapa fase ya. Nah, fase ini mau kayak gimana, nanti baru kita define aktivitasnya kayak apa. Kalau misalnya kita sampling yang tadi kebetulan bisa rilis-nya per modul, gitu, maka kita bagi fase. Misalnya fase pertama adalah rilis, modul admin misalnya gitu kan. Ya wis, nggak masalah, kita pecah CPM-nya per fase. Karena maksudnya agile di sini adalah, apa namanya, salah satunya kan harapannya dapat value cepat, terus kita bisa penetrasi market cepat, dan kalau misalnya nanti ada rejection ya kita cost of quality-nya nggak gede. Jadi, tadi tetap, kita tahu harus scope besarnya seperti apa, terus ketika nurun ke agile-nya tadi, pecah beberapa fase. Nanti tiap fase itu cost-nya berapa, salah satunya itu, sama butuh scheduling berapa. Dan dari situ, syaratnya tetap kita tahu namanya MVP, minimum viable product. Nah, karena biasanya agile itu dipakainya di product management juga sih. Kalau di project, kalau kita nggak clear scope-nya, walaupun pakai agile jadinya nggak beres-beres, based on experience. Gimana? Cukup? Kalau cukup, kita akan lanjut ke selanjutnya yaitu EVA, Earned Value Analysis. Nah, kalau yang tadi kita tools-nya pakai, apa namanya, saya minta designing pakai Visio dan sebagainya atau misalnya tangan, ini cukup pakai Microsoft Excel ya. Excel aja cukup, kalau misalnya ada ya atau spreadsheet atau misalnya mau hitung manual boleh. Karena syarat masuk ke EVA kita udah tahu aktivitasnya apa, schedule-nya, berapa lama, dan yang kedua adalah tahu resource-nya berapa, resource-nya apa aja, sorry. Oke, next. Langkah untuk menentukan biaya proyek. Karena EVA itu statusnya kita monitoring dan kontrol budget atau biaya, otomatis kita harus declare dulu dong, kira-kira butuh berapa sih biayanya. Oke, kita pertama tadi udah estimasi durasi ya. Jadi udah tahu durasinya berapa, aktivitasnya apa aja, terus mana yang boleh ngaret, boleh enggak, baru kita udah itu namanya estimasi biaya. Salah satu metodenya ya, bukan bukan hanya metodenya ini, tapi ada metodenya namanya bottom up. Jadi tiap aktivitas kita hitung durasi apa namanya, sorry, biayanya berapa, nanti kita akumulasi. Jadi,
total keseluruhan baru nantinya menentukan budget. Kenapa biaya dan budget beda? Nanti kita akan terangin. Oke. Nah, EVM ini adalah, metodologi yang menyatukan scope, makanya tadi di awal-awal saya bilang scope-nya harus clear, schedule, kita harus buat tuh schedule, resource-nya juga sudah ditentukan untuk menentukan, kinerja dari project, progress. Nah, ini sebenarnya yang topik utama di sini. Mungkin teman-teman akan sering ditanya, "Gimana status project-nya? Udah berapa persen? Ngaret enggak?" Gitu kan. Tapi buat tahu ngaret atau enggaknya gimana gitu kan. Eee, Memerlukan integrasi dari beberapa baseline. Nah, ini dalam project paling enggak 3 ini harus teman-teman punya, scope baseline, cost baseline, schedule baseline. Scope baseline adalah, kita tahu, batasannya seperti apa yang mau dibangun, biasanya bentuknya kalau nggak WBS, sama scope statement, terus cost baseline, budget totalnya berapa, terus schedule baseline tadi, kayak misalnya aktivitasnya dari A sampai Z itu apa aja, terus durasinya per berapa. Sebagai, nah 3 ini disebut namanya performance baseline. Karena kalau nggak ada ini, kita nggak bisa ngitung kinerja. Makanya sebelum masuk ke step yang ini, memastikan scope baseline-nya udah ada, scope baseline tadi kita mau buat MVP, terus ada 3 modul dan sebagainya. Cost baseline nanti kita mau hitung di sini, terus schedule baseline yang tadi kita sudah bahas di CPM. Totalnya kan tadi 42 hari kerja ya. Nah, untuk menghitung EVM paling enggak kita harus tahu, 4 indikator ini. Planet value, earned value, actual cost, dan budget at completion. Paling gampang hitungnya BAC. BAC itu adalah budget akhir proyek atau biasa disebut cost baseline akhir dia. Jadi total di akhir proyek itu kita mestinya udah keluar, maksimum keluar berapa. Nah, kalau PV itu adalah berdasarkan keberjalanan waktu tadi sesuai dengan schedule kita, yang harusnya kerjaan yang udah selesai itu apa aja, gitu. Dan ini nanti dihitungnya pakai, biaya sih jatuhnya. Nah, kalau earned value adalah realnya itu pekerjaan kita misalnya tadi sampai dengan hari ke-10, mestinya kita udah masuk ke dalam mockup. Kalau misalnya tadi teman-teman sempat screen capture, pad yang tadi kita buat, hari 10 itu mestinya udah harus sampai dengan, desain mockup, tapi ternyata, secara keberjalanan kita masih di gathering requirement. Nah, earned value-nya itu adalah ya kita masih sampai, gathering requirement, tapi planet value-nya ya sampai dengan aktivitas tadi, kita biasanya udah masuk ke mockup gitu. Nah, actual cost adalah biaya yang sebenarnya sudah dikeluarkan, karena kita akan pakai resource-nya itu harganya berapa, sampai dengan, aktivitas yang sudah selesai ini, cost yang sudah dikeluarkan berapa, itu actual cost, seperti itu. Kalau BAC tadi kita akan tentukan tadi ya di awal, kita udah coba namanya cost baseline, hitung sampai dengan akhir project itu dapat berapa sih mestinya, total total keluarnya. Nah, ini namanya S-curve. Nah, biasanya ini adalah, satuannya waktu, boleh bulan, boleh hari, dan sebagainya. Nanti dihitung kalau hari ini misalnya hari pertama tuh mestinya kerjaan apa yang udah beres, 2 dan sebagainya. Di garis yang putus-putus ceritanya actual cost, apa namanya, cost yang sudah dikeluarkan sebenarnya, ini adalah pekerjaan selesai atau earned value, dan, apa namanya, ini garis yang hitam ini adalah PV. Dari ujung sampai ujung itu kita rencanakan apa namanya, pekerjaan kita sudah selesai yang mana aja. Kalau kita garis misalnya ternyata ini bulan kelima berarti di sini kan ya, misalnya contohnya. Berarti secara ini, buat lihat secara grafis ya, kalau aktual cost-nya di atas PV, ini kan garis garis aktual cost ya, ini yang hitam ini garis PV. Kalau aktual cost-nya udah di atas PV, udah pasti ini kita over budget. Karena, biaya yang dikeluarkan itu di atas dari, rencana biaya, sampai dengan bulan kelima misal di sini. Kalau EV, nah di sini ada apa, ada variansi sedikit, tandanya sudah apa namanya, sudah over budget, di sini EV-nya kita belum nyampe dengan target. Sama kayak PV-nya, berarti adalah ngaret juga, kita terlambat. Sampai dengan bulan kelima kondisinya adalah over budget dan ngaret. Kalau lihat dari, kondisi grafis ya. Tapi bukan harga mati, projeknya bakalan telat atau, over budget. Nah, nanti justru PM kalau misalnya udah tahu informasi ini, gimana caranya biar, kira-kira sampai dengan akhir itu masih bisa ter-manage nggak? Oke, ini, apa namanya, kurva S.
Oh, S-curve. Oke, next. Nah, bagaimana how to budget ini yang rada tricky ya. Eh Tadi di awal kan udah dikasih tahu step-step gimana kita menentukan bikin schedule kan, dan untuk menentukan cost paling bawah itu kita harus tahu aktivitasnya. Jadi tiap activity tadi dihitung berapa cost-nya. Nah, terus dalam proyek biasanya suka ada namanya resiko. Kayak misalnya resiko telat, risiko sakit dan sebagainya. Seandainya kita bisa mendefinisikan resiko tersebut, nah terus kira-kira kalau itu kejadian berapa biaya yang harus dikeluarkan, itu namanya contingency reserve. Activity contingency reserve ini adalah biaya resiko apabila dari aktivitas ini resiko itu terjadi. Jadi kita tentuin dulu cost awal ditambah dengan cost resiko per aktivitas, jadilah namanya activity cost estimate keseluruhan. Dari situ baru kita tentukan tadi saya bilang ada namanya WBS, work package, di mana tiap aktivitas ini kita hitung gitu, ini pekerjaannya apa aja, siapa yang melakukan dan sebagainya. Nah, dari satu work package ini merupakan biaya akumulasi dari tiap aktivitas dan termasuk contingency reserve-nya. Kita lihat, nah kita markup lagi ke contingency reserve. Contingency reserve adalah dari satu work package ini kemungkinan tadi secara risiko project apa aja yang bisa bikin ngaret. Kalau tadi kita bahas aktivitas ini akan ada ini, kalau ini adalah risiko project. Misal, risiko project adalah kalau di software engineering kliennya itu tidak responsif, terus kita nggak dapat feedback, mau UAT susah dan sebagainya. Nah, itu dihitung tiap kemungkinan resiko-resiko tersebut kira-kira kalau bisa terjadi makan cost-nya berapa, itu sampel ya. Nah, total semua work package ditambah dengan biaya resiko tersebut. Jadi nggak cuma kita hitung realnya, tapi kita juga mempertimbangkan resiko, ngaret enggak dan sebagainya. Itu namanya cost baseline. Nah, PM tuh megang di sini. BAC tuh ini. Kita nggak lebih dari ini. Kalau ini sampai lewat, nah tandanya project kita itu udah rawan bocor. Walaupun sebenarnya dalam project budget ada namanya manajemen reserve. Manajemen reserve ini yang menentukan ya namanya manajemen ya biasanya si level kalau nggak manajemen. Kita nggak PM nggak akan tahu nilainya berapa. Karena itu yang dipegang manajemen atau project budget adalah cost baseline dari PM-nya kita udah hitung kira-kira berapa. Terus reserve manajemennya itu berapa kalau misalnya terjadi sesuatu hal. Nah, itu disebut project budget. Jadi seandainya nanti ada ada risiko-risiko yang terjadi itu udah di manage secara cost gitu. Tapi kalau PM di mana? PM tuh di sini. Kalau lebih dari sini berarti secara profit perusahaan akan berkurang. Karena project budgetnya manajemen reserve itu diharapkannya nggak kepake sih. Karena selain untuk risiko terakhir, tahan badan terakhir ya, itu adalah biasanya kita di sini udah ada hitung-hitungan sebagian profit dari manajemen, profitnya project. Kalau misalnya di pemerintahan, biasanya project budgetnya itu bentuknya KAK. Nah, kita harus turunin lagi jangan sampai memang secara cost pengerjaan itu sama kayak project budgetnya atau kayak KAK-nya, nilai-nilai projectnya. Ya otomatis kan tadinya kita nggak akan dapat ini, nggak akan dapat katakan benefit atau value-nya lah, gitu yang harus di bawah. Dan tadi PM tuh megang di sini. Dan tiap tiap untuk cost baseline sendiri kita sudah menentukan ada katakan biaya tak terduga lah atau resikonya apa dari aktivitas dan work package. Oke, kalau ditanya BAC apa, kita balik lagi ke sini kan di sini ada BAC. BAC itu adalah cost baseline. Total keseluruhan berapa? Oke, kita lanjut. Karena tadi dari contoh case kita belum ada penentuan biayanya berapa, kita ambil sampling. Dan nanti ini adalah cara perhitungannya sih, gimana cara ngitung CV, EV, dan sebagainya. Nanti kita bahas. Intinya adalah kalau variance depannya ada V atau variance berarti menunjukkan seberapa jauh perbedaan dari baseline. Jadi misalnya ada variansi berapa, baseline targetnya berapa, variansinya berapa. Kalau minus
berarti kita di bawah target, kalau plus di atas target. Kalau misalnya ada performance index atau, ada CPI atau SPI, itu bentuknya antara di atas 1 atau di bawah atau 0, kalau misalnya di bawah 1, 0, sekian, berarti kita performance-nya jelek. Kalau ini bahas tentang kondisi seberapa jauh kita dari target, kalau ini bahas kinerja. Kinerjanya benar nggak secara cost, kinerjanya benar nggak secara schedule, secara umum gitu sih. Untuk, EAC ini adalah estimasi kira-kira di akhir project kita masih cukup nggak BAC-nya, budget atau completion-nya, dan sebagainya. Ini sih ada rumus-rumus, tapi nanti juga dibahas. Ini mau mau di-screenshot mah enggak? Oke. Nah, kalau kalau misalnya PM sih ini salah satu, core ya, karena, dengan tahu cara ngitung EVM beserta rumusnya dan kapan pakainya, kita bisa tadi tentukan, project itu nggak cuman telat atau enggak, 50% itu menyatakan apa sih, dan sebagainya. Oke, boleh di-screenshot sebelum lanjut. Next. Nah, ini tadi yang dibilang kalau misalnya cost variance, plus itu under budget, minus itu over budget. Kenapa? Karena kalau plus berarti kita nilai, variansinya itu kita aktual cost-nya lebih murah daripada yang dikeluarkan. Kalau negatif berarti aktual cost-nya lebih besar daripada apa yang kita sudah rencanakan atau dapatkan. Kalau schedule variansi sama sih, kalau misalnya plus, berarti kita ahead schedule, lebih dari targetnya, kalau negatif kita behind schedule. Nah, seandainya nanti teman-teman, istilahnya, punya vendor atau subkon dan sebagainya, biasanya yang akan diminta itu, pertama, kalau nanya status project adalah kondisi cost variance-nya berapa sih, positif, negatif. Schedule variance-nya, positif, negatif. Kalau misalnya cost variance-nya udah negatif, berarti, kemungkinan si subkon itu atau misalnya, vendor tersebut dia, over budget gitu. Kalau misalnya dia itu SP-nya negatif, berarti kemungkinan subkon atau vendor itu akan telat, seperti itu. Terus kalau yang ini adalah, performance-nya, kalau seandainya dengan kinerja saat ini dia akan terus seperti ini gitu, kalau nilainya lebih besar dari satu ya kemungkinan, eee, cost-nya nyantai lah, kita insya Allah cukup gitu sampai akhir. Tapi kalau lebih kecil dari satu, nah ini, kalau terus-terusan kayak gini ke depan, kita bisa jadi over budget, not okay. Kalau SPI ya sama, karena bedanya apa, kalau ini lihat kondisi variansinya, seberapa bergeser dari jadwal, ini lihat kinerjanya untuk kita forecasting ke depan. Kalau kinerjanya terus kayak gini, gimana nanti ke depan? Oke, satuannya nanti untuk ngitung kita semuanya dipakai nilainya, nilai, dalam budget sih, dalam rupiah, atau satuan currency tertentu biasanya. Oke, next. Nah, balik lagi ke case yang tadi, main days ini kita ambil dari activity, butuh berapa sih ngerjainnya, yang tadi kan udah ini ya. Terus, kebetulan kan kita juga ada PM, PM itu end to end dari project kan. Nah, ketika aktivitasnya kebetulan nggak paralel, maka di sini kita anggap dia 100%, cost-nya di aktivitas tersebut, walaupun real cash-nya dia akan manage suatu project keseluruhan, karena tadi ada yang paralel ya, PT kebagi-bagi. Nah, analisa aktivitasnya kemarin tadi kan ada sampai M, ada 12 ya? Ada JKL, M, ada 13 aktivitas. Nah, terus kita hitung kira-kira penggunaan resource dari masing-masing activity itu berapa, main days-nya berapa, eee terus per harinya ini biaya biaya per mendes ya, biaya per harinya berapa, total biaya berapa. Ini asumsi biaya ya, eee, silakan dicari total total biaya yang tepat berapa, ini asumsi. Kalau misalnya ceritanya, analisa 500.000 per hari, untuk tahu berapa biaya mendes ini, ya nanti biasanya yang kemarin manajemen sih. Tapi kalau misalnya, teman-teman itu sebagai freelance, ya coba dilihat aja apakah harga segini masih masuk dengan kebutuhan teman-teman itu sendiri. Nah, nanti ada total biaya resource, ini berapa, nanti kita bundel per activity. Ceritanya ini udah termasuk
resiko dan sebagainya, asumsinya biar nggak terlalu kompleks ngitungnya. Kita dapat berbiaya per aktivitasnya berapa, dan tadi dihitung medesnya berapa. Nah, ini kalau bisa ada project manager 1 orang 50% asumsinya karena dia kebetulan paralel misalnya. Ya, walaupun sebenarnya, end to end manage-nya, PM itu kan all activity. Tapi kalau misalnya, core yang orang yang mengerjakan aktivitas tersebut nggak dipecah. Kebetulan di sini termasuk, testing-nya dari PM sendiri ya, QA-nya itu yang melakukan PM. Tapi building di sini, menggunakan programmer, terus ada desainernya ada, dan desainernya itu dipakai di desain mockup kan 1 orang 10 hari. Desain database-nya ini kebetulan misalnya kita pakai PE, karena analis cuma sampai sini. Dan diakumulasi total biaya akhirnya sampai dengan go live dapatnya segini, Rp46.050.000, satuannya rupiah ya. Nah, balik lagi ke EVM, dari angka ini kita dapat apa sih? Gitu kan. Kita harus tahu pertama BAC. Ini rangkuman cost-nya ya. Jadi dari sampai 13 aktivitas, itu kita akan makan sekitar Rp46.050.000 dan ini tadi, total apa namanya, total budget, itu budget baseline kita yang kita pegang per aktivitas. Oke, next. Nah, karena kita udah dapat baseline tadi, kita akan lihat keberjalanan project tadi. Ini kan dari 13 aktivitas ini kebetulan kita masuk hari 24, gitu kan. Nah, total durasi kan 42 hari ya. Hari ke-24 kondisinya seperti ini. Ada yang progresnya udah 100%, dana sebenarnya berapa, terus sebenarnya di budgeting kita berapa sih yang harus keluarnya dan sebagainya. Karena tadi udah kita hitung ya. Kalau 0% ya kebetulan ini juga belum dilakukan, makanya 0 actual cost-nya, tapi ada juga yang sudah dilakukan. Nah, ini kita ambil sampel yang rada berbeda adalah di admin. Rencananya kita keluar, totalnya aktivitas ini 10.200.000. Sekarang udah keluar 10 juta, tapi progresnya udah 85%. Nah, ini boleh di screenshot dulu. Nanti kita mulai dari sini akan mulai bahas rumus-rumus yang tadi. Dan realisasi dana sampai dengan akhir hari ke-24 adalah 28.900.000. Oke, saya lanjut. Setelah tahu apa namanya data ini, kita coba hitung kira-kira sebenarnya pada hari ke-24 itu sebenarnya aktivitas yang udah harus selesai apa sih? Kita lihat hari 24 A, B, C, D, E, H udah harus 100%. Terus durasi aktivitas F. F ini kan totalnya apa namanya 12 hari ya, dan ternyata dari misalnya kita anggap dari hari ke-19 ya, 19 berjalan ke 24 itu kan makan 5 hari, makanya 5/12 dari total durasi yang dibutuhkan berarti apa namanya F ini harus 42% selesai paling enggak sampai dengan hari ke-24 ya hitungannya. Oke. Nah, ketika kita mau tahu kondisi project tadi ya, BAC kita harus tahu total budgetnya udah kan. Nah, terus PV sampai dengan hari ke-24 gitu kan. Kalau kita balik lagi ke yang tadi, makanya saya bilang di awal ini kita harus tentukan dulu. Kalau sampai hari ke-24 harusnya yang udah selesai 100% itu apa aja dikali dengan masing-masing biaya per activity-nya. Jadi aktivitas A udah 100%, oke, kita rencananya berapa di anggaran 3 juta. Sama sampai dengan di F. Di F ini kebetulan baru 42%. Dan kita total budgetnya, total budget lagi. Harga aktivitas tersebut 10.200.000 dan dikali 42%, hasilnya 4.284.000. Terus kita totalin. Nah, tandanya kalau ditanya satuannya apa tadi ya, kita hitungnya pakai satuan uang semua. Planet value-nya seharusnya kita sudah mendapatkan apa namanya atau kos yang dikeluarkan itu 23.184.000 di rencananya. Kalau misalnya sampai dengan hari ke-24.
ya. Karena mestinya aktivitas F ini 42%. Nah, jadi kalau untuk ngitung PV itu tadi, persentase tas yang harusnya selesai sesuai rencana, dikali anggaran tas persentasenya berapa harusnya beres per, kita lihat tadi hari ke-24, A itu udah harus beres, karena dia cuma 2 hari kalau nggak salah ya. Sorry, 3 hari, B itu 2 hari, dan sebagainya. Oke, setelah kita dapat PV-nya, kita juga harus tahu namanya, earn value. Earn value itu adalah sebenarnya yang sudah kita dapatkan berapa, ini kan plan ya, planet value. Mestinya kan cost yang sudah dikeluarkan segini, mestinya. Tapi sebenarnya, yang kita dapatkan pekerjaan selesai realnya berapa sih, gitu kan. Ternyata dari earned value aja, F-nya itu sudah 85% selesai. Dari mana kita tahu F 85% selesai? Tadi dari data project kita, building admin itu progresnya udah 85%. Terus, A, B, C, D, E, H tadi kan activity-nya udah 100%, kita hitung, terus F 85%, dari budget kita dapat 27.570.000. Nah, ini adalah, secara total progress project yang, value yang kita dapat berapa sih earn value yang sudah terrealisasi dari target. Oke, next. Dan di sini, key values tadi kita harus tahu sebelum kita controlling project, BAC-nya berapa, kita udah dapat apa, di rencana itu berapa, sampai dengan per hari ke-24 misalnya di case ini, mestinya kalau di akhir hari ke-24, kita itu udah dapat segini, mestinya ya, ini rencana planet value. Planet value adalah realnya kita udah dapat berapa, atau aktivitas yang tadi selesai dikalikan, apa namanya, rencana budget, kita udah dapat segini. Dan actual cost adalah realnya kita keluar tuh berapa biaya sebenarnya. Jumlah pengeluaran sebenarnya sampai dengan akhir hari ke-24 adalah 28.900.000. Tahu dari mana segini gitu kan, 28.900.000 itu udah kita hitung di awal, tadi realisasi dana, ini adalah actual cost, kita, summary dan dapat 28.900.000. Oke, ini key values ini harus dapat di awal dulu, karena kita mau apa, mau controlling project ya. Next adalah kita mau tahu kondisinya, bukan bukan ini ya, bukan bukan kinerjanya, kondisinya sekarang, ngaret atau enggak. Nah, tadi kita lihat dari namanya SB atau schedule variance. Kalau misalnya, schedule variance-nya positif, berarti aman. Kita masih on schedule atau bahkan bisa jadi lebih cepat dari jadwal ahead schedule. Tapi kalau negatif, nah itu yang harus hati-hati. Kalau misalnya udah negatif, itu pertanda saat ini ya, bukan nanti ke depan, apa namanya, sampai akhir proyek itu akan telat, belum tentu. Tapi kondisi sekarang realnya kalau negatif SB-nya, kita terlambat. Makanya nanti kalau misalnya teman-teman di project kebetulan, handle beberapa project manager atau misalnya ketemu vendor, cobalah tanya, misalnya lagi progress report, minggu ini SB-nya positif, negatif, nilainya berapa? Diminta hitung-hitungan ini. Cost variance, variansi biaya. Yang total yang kita dapat, EV, earned value, dikurangin actual cost, biaya sebenarnya. Ini bisa jadi kejadian ya, ini, real itu dua ini belum tentu, satu positif, negatif, negatif, bisa jadi ada kayak kondisi kayak gini juga. Kita mestinya udah dapat 27.570.000 secara apa namanya, secara real ya, kondisi sekarang. Tapi budget yang udah kita keluarin segini. Tandanya apa? Secara cost kita itu over budget, biaya lebih besar dari anggaran untuk saat ini, untuk per hari ke-24. Sisi positifnya apa? Kita secara schedule, apa namanya, bisa jadi cepatnya lebih beres, tapi secara cost ini lebih gede. Kenapa lebih gede? Misal ternyata ada lembur gitu kan dan sebagainya. Perjalanan perjalanan project itu ya apa, variatif lah, makanya controlling itu bisa dilakukan weekly, saya nggak nyaranin bulanan ya, dua mingguan, atau misalnya mau ketat banget ya harian. Kalau misalnya agile biasanya kalau misalnya kita pakai Scrum itu kan ada limiting itu langsung di tiap hari itu dilihat, udah berapa sih beresnya gitu kan. Nah, selanjutnya kita lihat namanya kinerja. Kalau variansi tadi kan to the point. Saat ini seperti apa? Kinerja itu adalah nanti buat kita forecasting sebenarnya. Kalau dari SPI atau dari Schedule Performance Index 1,19 itu di mana caranya EV bagi PV yang udah kita dapatkan dibagi dengan rencana. Ya, nilainya di atas satu. Di atas satu sih secara progres
menunjukkan kalau tim itu performance-nya, apa namanya, melebihi target. Oh, bisa jadi, ya apa namanya, kita target tadi kan baru sampai 42% misal aktivitas A, tapi ternyata dari case-nya udah 85%. Wah, mantap gitu kan, timnya kerjanya cepet banget. Tapi kita lihat CPI-nya, kita lihat secara kinerjanya, kebetulan karena ada lembur, misalnya tadi case-nya kenapa bisa 1,19, ternyata tim tadi itu mereka ngejar, biar cepet beres tapi ada lembur. Dan lembur itu kita akan masukkan biaya dan keluarnya segini 28.900.000. Sorry, ini bukan kurang, mestinya dibagi ya. Sorry, ini salah rumus, mestinya dibagiin, EV dibagi AC, 0,95. Ya double edge sword ini. Secara progres cepat, tapi akhirnya cost-nya bengkak. Nah, karena, kalau PM akan langsung ngeh ketika ada angka ini di bawah 1, CPI di bawah 1, apakah, apa namanya, next-nya dalam project akan terjadi seperti ini terus, apakah kita akan over budget, misalnya seperti itu. Tapi kan, secara performance kita, yang selesai itu di atas target gitu kan. Nah, nanti nampaknya kita pakai AAC, estimate at completion. Biaya yang sudah keluar sekarang, apa namanya, BAC kurangin EV, total budget dikurangin earn value-nya, kita udah dapat berapa, ini silakan dikalkulasi sendiri ya. Ini total akhir 47.380.000, kita total budgetnya 46. Kemungkinan akan lebih kalau performance-nya kayak gini, nggak kita stop. Berarti apa? Next-nya usahakan jangan ada lembur. Ini asumsi PM, misalnya sensingnya jalan ya. Karena posisinya sekarang kita ahead schedule tapi cost-nya gede. Nah, PM tuh harus sensingnya di sini. Kenapa harus keluar? Karena tadi kita harus tahu secara performance gimana, terus, secara cost-nya berapa. Kenapa saat ini kemungkinan, karena kita tergantung ketika ngambil, periodenya. Bisa jadi di next week-nya atau kita controlling lagi, ini bisa jadi nilainya berubah. Nah, angka-angka inilah yang akan, menentukan sebagai PM kita harus gimana. Nah, terus kita mau prediksi kira-kira kalau kinerjanya kayak gini, kinerjanya, apa namanya, kita posisinya udah 1,19 terus budgetnya segini, di akhirnya, bisa dapat sesuai anggaran nggak gitu kan. Kalau misalnya kinerjanya kayak gini terus budgetnya kita atur, namanya ada TCPI, total budget dikurangin, yang sudah kita dapat dan value-nya, dibagi kira-kira estimasi saat ini ya, estimasi, eee, budget apa namanya, at completion-nya berapa, kebetulan lebih dari BAC, dikurangin aktual cost-nya, ini ceritanya adalah performance-nya, eee, apa namanya, kita atur agar jadi satu, tapi apa namanya tadi, misalnya tadi karena kita tahu cost-nya lembur, mengurangi lembur lah, dan ternyata hasil ini coba nanti dihitung sendiri ya, BAC-nya 46 dikurangin EV-nya dibagi EAC makanya kita di sini udah tahu, dikurangin aktual cost-nya, hasilnya 1. Tandanya apa? Kalau 1.00 itu pas. Apabila sesuai dengan target, maka cost tidak akan lebih dari budget. Seandainya kita masih bisa ngatur performance tim, nggak ada lembur atau jangan sampai cost-nya itu di luar yang sudah kita apa, kita determine gitu. Karena secara progres itu kita ahead schedule, kemungkinan kalau kita lihat dengan performance sekarang, eee, maka kita nggak bocor. Makanya tadi, kenapa perlu perlu monitoring dan controlling, di sinilah sensing PM-nya main. Ada nggak sih aktivitas yang, ternyata udah over budget atau enggak? Apa sih yang nyebabin, oh misal ternyata ada lembur dan sebagainya. Tapi kalau misalnya udah negatif dua-duanya dan kita forecasting ke depan itu EAC-nya sangat besar, TCPI-nya di bawah 1, TCPI-nya ini kalau di bawah 1, EAC-nya juga udah lebih besar daripada BAC, itu kita akan kemungkinan, ada tanda-tanda project akan bocor. Nah, teknik-tekniknya itu nanti kayak gimana, macam-macam sih. Dari apakah nanti, dari permainan scope, apakah ternyata dari scheduling-nya memang, akan ada perubahan dan sebagainya. Karena itu, kenapa EVA sangat sangat krusial sebagai seorang project manager, karena forecasting-nya di sini sih. Dan nanti ketika ditanya ke stakeholder ya, apa namanya, dia bisa ngomong kondisinya seperti apa, forecasting ke depannya kayak gimana, terus, apa namanya, kemungkinan apakah, akan tetap seperti ini atau perlu perubahan-perubahan tertentu.
seperti itu, secara internal. Oke, apa namanya, itu tadi pembahasan satu case sederhana ya, sederhana dari earned value analysis dan, apa namanya, maksud maksud dari, angka-angka apa itu SPI, CPI, terus dari angka ini kita dapat informasi apa sih? Kurang lebih, seperti itu, sorry. Oke, dari sharing kita, eee, apa namanya, 2 materi yaitu CPM dan EVA selesai. Sebelum nanti masuk ke sesi akhir sih, ya saya kembalikan ke moderator dulu kalau misalnya mau ada pertanyaan, mangga. Ya, silakan dikembalikan ke Mas Niko, dan kalau misalnya mau ada pertanyaan, silakan. Ya, Nah, oke. Gimana, masih ada pertanyaan mungkin dari teman-teman bisa disampaikan? Oke. Mungkin untuk dokumentasi kita biasa setiap sharing ada apa, foto bersama begitu ya. Nah, jadi harapannya mungkin teman-teman bisa bersedia untuk nyalakan videonya. Nanti dari saya akan screenshot yang tujuannya nanti mungkin untuk kita posting di sosial media begitu. Nah, jadi mungkin izin dulu Mas Haris untuk di stop screen sharingnya ya. Sambil itu mungkin kalau dari teman-teman ada yang mau bertanya bisa disampaikan lewat chat atau nanti bisa angkat tangan ya. Jadi sebentar. Mungkin bisa dinyalakan dulu videonya. Oke. Ya. Oke, nanti akan saya hitung dari 5. Nanti saya screenshot 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke, sudah. Ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Silahkan mungkin kalau masih ada pertanyaan boleh langsung di-unmute lalu ditanyakan ke pembicara kita. Misalkan ada pertanyaan. Kalau enggak, berarti kita tutup ya Mas Haris ya? Boleh tanya Pak? Iya, Silakan. oke silakan. Ya. Terima kasih atas waktunya ya Pak Haris. Ini sedikit sih bertanyanya, karena di kantor kami ya, kebetulan saya sudah bekerja, itu seorang PM itu tidak men-touch di cost-nya gitu loh Pak. Nah, jadi kita sebagai PM itu hanya memanage dari sisi schedule sama monitoring saja gitu loh. Nah, untuk masalah cost-nya itu biasanya kan sama sales sama pre-sales ya, yang dia tahu. Nah, itu apakah kita harus tetap meminta mereka cost ke mereka untuk menentukan berapa jumlah cost per activity-nya itu yang tadi dibilang kan? Atau karena selama ini kita belum ini ya, belum dapat arahan bahwa nanti dimasukkan yang tadi Bapak harus bilang itu nanti dihitung seperti yang tadi kan ada apa namanya hitungan ESV dan segala macam. Nah, itu yang saya coba tanyakan karena yang selama ini kita hanya di schedule aja mainnya sih. Kayak gitu, Pak. Oke, saya coba mereferensikan dari best practice-nya sendiri ya, Mas. Jadi bukan based on experience, tapi memang dari best practice-nya sendiri. Karena role-nya project manager, seorang project manager harus megang baseline. Baseline itu ada 3, scope baseline, schedule baseline, dan cost baseline. Salah satu ini nggak ada, kita nggak bisa orchestrating buat manage project-nya. Kita nggak tahu kapan, apakah performance ini terlambat atau enggak. Kita nggak tahu apakah secara nanti forecasting budgetnya ke depan cukup atau enggak, resource sekarang itu over atau enggak, dan sebagainya. Kalau secara best practice 3 itu tetap harus terpenuhi gitu.
Dan tadi ya best practice yang saya acu itu dari Project Management Book of Knowledge 6th edition. Kalau kita lihat itu balik lagi sebelum bahas ke sana, di situ juga ada menyatakan tipe organisasi project. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu project manager itu nggak bisa well perform untuk bentuk organisasi yang seperti apa atau perusahaan. Pertama, kalau misalnya ternyata kita di perusahaan yang basisnya operational base, dan di mana PM itu tipenya ad hoc, udah PM nggak punya power, susah kita buat bergerak karena resource itu performance-nya bukan dari kita tapi dari functional manager itu sendiri. Tadi ya tergantung bentuk organisasinya seperti apa. Kalau misalnya tipenya hybrid, jadi antara atau misalnya matrix lah, antara projectized organization and functional organization atau operational base. Dan nanti itu tergantung kondisi PM-nya di mana dan nanti kebijakan manajemen gimana. Kalau low matrix bisa jadi tadi kita punya kewenangan sampai dengan paling enggak tahu dari titik scheduling, tapi ya tadi kita nggak bisa mendapatkan performance maksimum atau value maksimum dari PM itu tersendiri. Karena tadi secara baseline-nya 3 itu tetap harus kemana-mana sih. Tapi kalau misalnya ternyata salah satu enggak, biasanya kalau secara best practice disebutnya namanya ada project expediter. Project expediter itu dia cuman kayak dia cuma monitor cuman ngedata eh eh, work performance datanya kayak gimana sih kinerja data. Tapi bukan ngolah ya datanya, oh saat ini yang udah keluar segini, kalau nggak sekarang schedule-nya segini, aktivitas yang udah selesai segini. Tapi ya tadi itu belum menunjukkan state kondisi project sebenarnya realnya itu baru kita namanya data, belum information. Karena tidak menunjukkan suatu kesimpulan tertentu. Mungkin saya referensinya dari sana ya Pak ya. Jadi boleh dicek sendiri di di best practice-nya dia akan menyatakan seperti itu. Ya, makasih Pak informasinya. Sama-sama. Ya. Oke, itu ada pertanyaan yang baru masuk kayaknya, Mas Aris ya. Oke, apakah critical path method dapat diaplikasikan untuk sistem order make to order di mana bahan baku belum tersedia atau inden? Bisa aja sih namanya juga network diagram, tapi kalau ditanya bisa, tapi apakah tools yang tepat mungkin belum tentu ya. Kalau saya lihat ini nanti lebih ke arah based on experience. Ini masuknya kayak just in time buat dari SCM supply chain management. Jadi salah satu strateginya yaitu sih buat ngitung ya critical path bisa tapi bukan tools yang tepat. Kalau metode yang tepat saya lebih prefer namanya supply chain management, terus salah satu metodenya pakai JIT just in time gitu buat ngitung apakah harus kapan tersedianya, kapan dan sebagainya. Boleh pakai critical path boleh, tapi ya mungkin kurang optimum gitu sih. Terus bagaimana satuan perhitungan apa ya untuk CV dan CV dan SP? Ya satuannya tadi Pak sesuai dengan nilai currency sih, karena kita nilai dari budget. Tapi itu satuannya bukan uang ya, tapi kondisi nilai yang kita lihat tadi minus positifnya, minusnya berapa, positifnya berapa, terus nanti secara performance-nya berapa. Bagaimana cara seorang fresh graduated minim pengalaman bisa meyakinkan perusahaan untuk mengisi posisi PM? Sebenarnya at least itu adalah kalau misalnya langsung jadi PM mungkin jadinya associate dulu ya. Jarang benar-benar langsung jadi PM kecuali secara kehidupan di kampusnya itu selama kuliah dia itu pernah ikut di project base. Dia itu jadi portofolio. Project apa sih kepanitiaan dan sebagainya. Posisinya apa misalnya ketua. Di situ kan manage project. Project itu jangan dianggap harus kayak bisa kita developer bikin suatu pembangunan software gitu kan atau software development. Project itu secara definisinya sesuai best practice adalah suatu pekerjaan secara bertahap ada awal dan akhir. Jadi ada start ada end-nya dan nanti di akhir itu dia akan menghasilkan suatu deliverables. Jadi baik itu misalnya project kepanitiaan, terus kerja kelompok itu sebenarnya secara langsung manage project sih. Walaupun mungkin komponen-komponennya nggak semua kayak misalnya untuk cost mungkin kalau misalnya kerja kelompok nggak ada. Tapi kalau misalnya kepanitiaan ya misalnya kita ada kegiatan butuh dana ya itu cost masuk.
Jadi konteksnya project di sini yang saya bilang bukan hanya untuk IT ya, tapi secara umum gitu. Nah, kalau misalnya untuk meyakinkan fresh grad, kalau portofolio kamu ada dan role-nya benar sebagai PM atau misalnya sebagai yang manage suatu kegiatan, ya itu bisa jadi bekal gitu. Tapi kalau misalnya ternyata portofolio itu nggak ada, ya cukup sulit sih. Karena beberapa kali, termasuk dari mentor saya sendiri, 90% tugas PM adalah komunikasi dengan para stakeholder-nya, seperti itu. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Itu Mas Reza Irwansyah, raise hand, mau ada yang ditanyakan Mas Reza? Ya, halo. Ya, Mas Haris, salam kenal. Kenal Mas Reza. Jadi yang ingin saya tanyakan tadi kan mungkin kita sudah kondisi menghitung SV dan CV-nya itu sudah dapat ya datanya berapa persen progresnya dan berapa cost yang sudah dikeluarkan. Nah, saya coba tarik mundur untuk kita dapat informasi itu dari mana ya biasanya? Maksudnya kita bisa tahu dari manakah sebuah tas itu sudah 85% gitu. Data dasar persentase itu dari mana? Kemudian untuk cost-nya sendiri itu kita tahu tadi cost-nya itu untuk pekerjaan tersebut sudah keluar sekian itu dari mana seperti itu. Oke. Nah, balik lagi. Tadi saya rada skip materinya. Ada 3 yang harus kita pegang. Scope baseline, schedule, sama cost. Yang tadi Mas Reza bilang itu cakupannya di scope baseline. Jadi tiap activity itu kategori selesainya itu mencakup apa aja. Kalau kayak misalnya apakah sudah dilakukan QC atau tidak, terus berapa persen coverage dari dari modul tersebut. Nah, itu bisa kita breakdown gitu. Nanti diambil asumsi berapa persennya dari situ kemungkinannya. Atau kalau misalnya ternyata kita nggak bisa estimate, nggak ada satuan. Ini cara paling akhir ya. Nggak, misalnya inilah last effort itu adalah kita tanya sendiri kepada pelaku aktivitas tersebut sebenarnya overall yang belum apa aja, yang udah apa aja, terus dikira-kira berapa. Kalau misalnya mereka bisa ngasih tahu itu aman, tapi kalau nggak bisa, nah baru nanti kita perlu breakdown lagi berdasarkan secara scope apa aja yang udah dipenuhi secara scope-nya. Karena di scope itu akan mestinya detail sih. Pekerjaannya apa, harus beresnya kayak gimana, terus statusnya namanya beres iya atau enggak gimana. Bisa jadi walaupun ternyata dia udah dikerjain tapi nggak memenuhi suatu standar scope tertentu atau kualitas tertentu, kita anggap itu 0%. Bisa jadi, nggak masalah. Karena memang tidak memenuhi scope. Karena acuan tadi kita scope. Seperti itu. Kalau misalnya di project management, makanya salah satu keunggulan pakai Scrum, kalau misalnya kita boleh ngomong satu metodologi, ada namanya definition of dan DOD. Nah, DOD ini bisa kita pegang, nggak memenuhi DOD, udah kita anggap progresnya belum. Gitu, untuk suatu deliverables. Atau kita bisa lihat lagi dari Kanban board-nya. Mungkin seperti itu, Mas Reza. Oke. Lalu kalau untuk cost sendiri, apakah sama, Mas? Apa? Untuk cost-nya, misalnya kita sudah menyelesaikan modul A dan itu modul itu setara dengan sudah keluar cost tadi 10 juta misalnya. Padahal in realnya mungkin ya si developer kan dia nggak mengeluarkan cost apapun karena dia hanya mengerjakan di kantor coding misalnya segala macam, dan itu mungkin tidak terlihat kalau kita mengeluarkan cost ya in realisasinya gitu. Oh, kalau realisasinya itu mendesnya, Mas. Dia hitung waktu kerja di proyeknya berapa lama. Oh, berarti dia dari hitung terlibatnya berapa. Walaupun dia istilah kita bayar lamsam bulanan, tetap kita hitung aktivitas dia dalam proyek dipakai berapa lama, itu cost dia. Nggak cuman bulanan gitu. Terus keterlibatannya berapa persen? Misalnya dalam satu workload atau FTE-nya, full time equivalent-nya, dia itu 8 jam kerja dan memang di project kita hari itu, ya dia dapat tandanya mendesnya memang full di kita. Makanya nge-breakdown cost itu ya lumayan challenge juga sih, dan life lesson lah, perjalanan seumur hidup itu. Jadi dari experience kita apakah sudah tepat atau enggak. Awal-awal ya ketika manage project, kemungkinan gap antara misalnya yang baru mulai gitu, antara PV sama EV mungkin bisa beda jauh sama AC.
karena kita belum apa namanya, kita masih belajar sensinya gitu. Tapi lama-lama antara variansi itu akan makin sedikit karena kita udah apa, pengalaman kita udah banyak dan kita tahu biasanya akan kejadian apa, kejadian apa. Ya itu life lesson sih. Mungkin awal-awal yang coba manage project, oh kok gede gitu ya tadi, karena misalnya sensi kita belum jalan, experience kita belum banyak. Oke, Oke. silakan, makasih Mas Reza. Ya. Oke, sudah. Mungkin dari teman-teman masih ada pertanyaan. Satu pertanyaan terakhir mungkin ya Mas Haris ya. Walaupun masih ada, ya. Kalau misalnya nggak ada, kita akan tutup untuk sharing hari ini. Mungkin masuk ke sesi terakhirnya ya sebelum tutup. Nanti ada penyampaian terakhir. Oke, silakan kalau ada pertanyaan terakhir. Ya, nggak ada ya Mas Haris ya. Oke, kalau gitu mungkin saya kembali ke slide untuk bahas topik terakhir. Silakan, tapi kalau misalnya nanti berjalan mau ada pertanyaan boleh. Jadi makasih sebelumnya waktu untuk teman-teman ikut sesi sharing kita hari ini. Dan next, jadi sebenarnya salah satu program di Nusantek juga khusus untuk fresh grade dan orang yang minat misalnya mau dari engineer pengen berkarir ke manajemen. Salah satunya misalnya metode tadi yang saya udah bilang itu ada Scrum. Kita juga ada webinar dan sertifikasi Scrum profesional. Tidak hanya buat webinarnya, beberapa peserta di sini kebetulan ikut ini sudah pernah dan dapat sertifikasinya, alhamdulillah. Apa namanya? Dan di sini targetnya adalah kita mengenal Scrum dan salah satunya adalah memang objektifnya lulus untuk sertifikasi ini yang memang bisa dibawa untuk sebagai portofolio sendiri ataupun tadi bukti dari profesionalisme. Nah, di mana salah satu riset dari Forbes atau survei dari Forbes, dan Scrum Master ini salah satu jadi atau misalnya orang yang terlibat dalam Scrum, salah satu role-nya Scrum Master, termasuk salah satu dari 50 pekerjaan terbaik. Dan khusus untuk yang ikut hari ini, kita kasih special price, aslinya harganya nggak segini, cuman paling nggak karena teman-teman sudah meluangkan waktunya dan kita bisa sharing bareng. Kalau mau ya pakai link yang tadi yang kemarin teman-teman daftar pakai link untuk webinar ini, pricing-nya 100.000. Kalau mau daftar save a seat silakan duluan. Dan benefit-nya apa sih selain materi webinar, kita juga ada exam sample question, exam registration, termasuk nanti harapannya di akhir pun bisa langsung nyoba sebenarnya kalau mau langsung exam. Oke. Dan ini beberapa testimoni dari peserta yang pernah ikut, dan ya kalau misalnya sudah lulus juga dan ada bukti kredensialnya seperti itu. Dan sertifikat ini bisa dilacak kredensialnya ya. Oke, mungkin dari saya cukup. Kalau misalnya tadi silakan kalau misalnya mau daftar linknya kembali ke yang tadi. Saya kembalikan ke Mas Niko. Ya, oke. Jadi mungkin itu terakhir dari Mas Insan Haris. Sebagai penutup, bagi teman-teman nanti yang harapannya bisa memberikan masukan dan feedback terkait webinar kita hari ini, sharing-sharing dengan Mas Haris hari ini, mungkin ada yang bisa ditingkatkan lagi ke depannya, ataupun saran-saran topik-topik apa lagi yang nanti kita angkat di Nusantek Talk, itu bisa disampaikan di bit.ly/feedback Haris. Nah, nanti bisa tolong disampaikan di situ, diisi Google Form-nya. Ya, mungkin itu dari kami. Bila tidak ada lagi, berarti kita tutup ya Mas Haris ya. Silakan mungkin dari Mas Haris yang tutup ya, Mas Haris. Oke, makasih untuk semuanya, termasuk waktunya. Dan kalau mau kontak ya silakan boleh dari via LinkedIn. Saya cukup aktif di LinkedIn. Dan
Semoga kita nanti ketemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih. Ya. Oke. Karena tadi dari moderator diminta untuk YouTube, sekalian kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Haris. Terima kasih Mas Haris. Terima kasih Mas Terima Andre. kasih. Ya, terima kasih sama-sama. Makasih semuanya.